Shalom para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Bagaimana kabarnya di akhir tahun dari 2024 ini? Semoga yang sedang berlibur di rumah ataupun di luar rumah boleh dalam keadaan sehat-sehat saja. Kita akan sama-sama membahas pelajaran ke-13 terakhir dari judul penutupan mengenal Yesus dan firman-Nya. Dengan dua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang sebagai Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Samuel Pardede, Direktur Komunikasi Daerah Sumatera Kawasan Selatan. Shalom Bapak Pendeta, apa kabarnya? Shalom. Terima kasih sudah hadir di pelajaran kali ini, dan kita akan membahas mengenai pelajaran terakhir yang Yohanes tulis di dalam kitab Yohanes, yang mengajak kita untuk mengenal dan juga menerima Yesus melalui firman-Nya. Apa maksudnya? Itulah yang akan kita sama-sama bahas bersama dengan para pemirsa yang sudah menyampaikan salamnya di kolom komen dari video kita di YouTube. Kami mau menghargai salam-salam tersebut, jadi saya akan bacakan beberapa dari mereka, seperti dari Pendeta Deni Kanajo di Kupang, terima kasih untuk dukungannya. Hervomer Tumiwa yang mengatakan terima kasih untuk pelajaran Sekolah Sabat. Berikutnya dari Jemaat Ampera di Palolo, Sulawesi Tengah, dari Ibu Elshe Roshe Likujang. Berikutnya juga dari Janasip Tamingan, ini dari Sabah, Malaysia. Eden Viwei yang mengatakan, saya ingin mempelajari firman ini lebih dalam lagi, dan saya rindu menyampaikan firman ini kepada orang lain. Puji Tuhan untuk pengalaman rohani ini. Berikutnya dari Santa Mariati, Pasongli Andareas dari Makassar, dan juga Jia75 yang mengatakan, sangat baik jika program ini disiarkan lebih awal seperti kali ini, yang sudah naik di hari Minggu kalau tidak salah, dan kami boleh mendengarnya berulang kali sehingga lebih memahami pelajaran. Pendeta Samuel Pardede boleh tolong respon, semangat, dan juga salam dari para pemirsa kita. Shalom, senang bertemu dengan sahabat-sahabat baik yang dari NTT, dari Makassar, dari Sabah. Senang sekali bisa bersama-sama belajar Sekolah Sabat melalui diskusi Sekolah Sabat yang dipandu oleh Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin, puji Tuhan. Saya lanjutkan beberapa salam lagi, Pendeta Sony Situmorang dari Sonce Lomban, dari Kayuroya, Minahasa, Sulawesi Utara, yang mengatakan, puji Tuhan, saya merasa diberkati. Dari Raymond Sakul, yang mengatakan, penyaliban adalah pemuliaan Allah, maksud saya pemuliaan anak dan nama Allah. Terima kasih Pendeta dan tim yang hebat. Terpujilah nama Tuhan. Puji Tuhan untuk dukungannya. Dari Malo Billy, Anthony Kuai, Almeida yang mengatakan terima kasih telah menjelaskan Sekolah Sabat pelajaran 12 kali ini. Silakan Pendeta melihat antusiasme pemirsa terutama yang lebih suka jika pelajaran ini dinaikkan, dimunculkan di YouTube lebih awal di dalam pekan. Silakan Pendeta. Terima kasih kepada Ibu Sonce, Pak Raymond, kemudian Billy, Pak Antoni Kuai atas atensinya. Benar, kami usahakan untuk bisa lebih awal seperti pekan kemarin. Namun kami akan coba adjust karena pekan kemarin kita rekam 2 sesi langsung. Dan minggu ini kita mungkin agak terlambat karena apa? Karena mungkin kesibukan yang sangat padat di akhir tahun. Tapi ini merupakan masukan yang baik, kami tampung dan kami akan coba implementasikan di episode berikutnya. Salam buat seluruh pemirsa di mana-mana berada. Tuhan berkati. Mari kita sama-sama belajar Sekolah Sabat. Amin. Terima kasih. Saya percaya dukungan dan juga komen dari para pemirsa inilah yang melanjutkan kebersamaan dan juga keberlangsungan dari diskusi Sekolah Sabat ini. Jadi silahkan masukkan komen, masukan, kritik ke dalam komen di YouTube, kami akan sangat menghargainya. Saya akan mulai dengan ayat inti dari pelajaran ke-13 dengan judul penutupan mengenal Yesus dan firman-Nya. Terdapat di dalam Yohanes 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Pendeta Pardede boleh buka diskusi kita dalam doa? Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar Sekolah Sabat bersama. Biarlah ya Bapa, Engkau bersama-sama dengan kami sehingga pelajaran yang kami pelajari pada
saat ini dapat bermanfaat bagi semua pendengar, dan ketika mereka bawakan di UKSS mereka masing-masing, maka semua akan terberkati. Biarlah Engkau berkati perangkat yang kami gunakan. Berkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada, khususnya pada penghujung tahun ini. Biarlah berkat melimpah menjadi bagian kami. Ampuni kami ya Bapa dari salah dosa pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Semoga semangat untuk mempelajari firman Tuhan masih tinggi di akhir tahun ini bagi para pemirsa sekalian. Kita akan berfokus kepada kitab Yohanes pasal yang ke-21, pasal yang terakhir. Walaupun sepertinya klimaks dari cerita berada di pasal 20 karena Yesus telah mati dan dia telah bangkit. Lalu apa berikutnya yang menjadi pelajaran kita di penutupan kali ini supaya kita bisa merangkumkan tema-tema besar yang ada di dalam kitab Yohanes, seperti judul besar dari pelajaran sekolah sahabat kita. Kita melihat dalam pelajaran kali ini, meskipun para murid Yesus telah bersama Yesus selama kurang lebih 3 tahun, ternyata mereka masih sangat tidak siap ketika penyaliban tersebut terjadi, lalu Yesus bangkit, meskipun Yesus telah memberitahukan kepada mereka apa yang akan terjadi di masa depan jauh sebelum waktunya. Dengan kata lain, para murid sendiri tidak menerima firman-Nya. Makanya kita masuk ke pelajaran hari Minggu dengan judul Pertemuan di Galilea. Apa yang terjadi di dalam pertemuan ini? Yesus bertemu dengan para muridnya, dan ini setelah Yesus mati dan bangkit. Silakan Pendeta Pardede. Baik, terima kasih Kak Evi dan pemirsa dimanapun Anda berada. Tentu sama seperti yang Kak Evi katakan tadi, para murid sendiri ya tidak mengerti sepenuhnya misi daripada Yesus ketika datang ke dunia. Bahkan kita tahu bahwa ketika Yesus disalibkan, murid-murid melarikan diri, bahkan mereka sepertinya kehilangan harapan. Tetapi mereka sudah bersama-sama dengan Yesus. Bayangkan bersama dengan Yesus 3 tahun. Tentu ini bukanlah waktu yang singkat. Mereka melihat apa yang Yesus lakukan. Bahkan setiap perkataan-perkataan Yesus dari bibir Yesus mereka dengar sendiri. Ya. Tetapi mereka kenyataannya tidak mengerti sepenuhnya. Tapi bersyukur, puji Tuhan. Ya, setelah Yesus bangkit, dia masih memberi waktu untuk bertemu dengan murid-muridnya. Dan pada pertemuan di Galilea ini, saya yakinkan ini adalah momentum bagi murid-murid untuk kembali, ya, untuk kembali supaya mereka kembali percaya dengan apa yang mereka dengar, apa yang mereka baca, bahkan apa yang telah mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Karena Yesus yang mereka nanti-nantikan bahkan telah mati di kayu salib, dan semua yang dikatakan oleh Yesus terbukti melalui kebangkitannya. Jadi kebangkitan Yesus dan ketika dia menampakkan diri kepada murid-muridnya merupakan bukti yang tak terbantahkan bahwa apa yang selama ini Yesus katakan adalah nyata dan benar. Sehingga ini bisa membangkitkan kembali, ya, membangkitkan kembali membangkitkan kembali iman daripada murid-murid yang sempat-sempat ragu, terutama pada hari-hari terakhir, ya, ketika Yesus menunjukkan diri beberapa kali setelah kebangkitannya kepada para muridnya. Saya rasa mungkin begitu Kak Ivy. Ya, betul sekali Pendeta. Terutama dalam Yohanes 21 ada interaksi pribadi antara Yesus dan juga Petrus. Ini yang mau kita highlight berikutnya Pendeta Sony Situmorang, di mana pertemuan Yesus dengan para muridnya, terutama interaksinya dengan Petrus, mengajarkan kita bahwa walaupun seperti para murid kita tidak memahami keseluruhan dari firman Tuhan, bahkan cenderung tidak menjalankan, menghidupkan firman Tuhan, kita perlu tahu dan yakin bahwa yang pertama, Tuhan mengasihi saya, gitu ya. Makanya Yesus dan Petrus berinteraksi, apakah kamu mengasihi aku, begitu ya, sampai keluar kata agape tersebut. Lalu berikutnya adalah sikap kerendahan hati yang diperlukan untuk menerima firman Tuhan. Boleh komennya Pendeta mengenai 2 hal ini, kasih Allah kepada kita dan juga sikap kerendahan hati, walaupun kita tidak memahami semuanya. Silakan. Baik, yang pertama interaksi Petrus dan Yesus itu memang sebelum penyaliban ya. Ya. Ketika 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan kalimat yang dijawab Petrus adalah, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, sampai 3 kali. Dan dalam konteks tersebut ketika pemirsa baca nanti Alkitab ada kalimat maka menangislah Petrus. Artinya kenapa menangis dalam bangsa Yahuda atau Israel? Ketika satu pertanyaan 3 kali diucapkan, maka itu merupakan suatu penekanan. Sehingga itu menjadikan bahwa sepertinya Yesus ini tidak percaya sama saya. Dan benar,
ketika peristiwa terjadi, Yesus katakan, sebelum ayam berkokok 3 kali, maka engkau akan menyangkal aku. Itu terjadi di mana? Di hadapan Kayafas dan juga di Pilatus. 3 kali dia menyangkal. Nah, kalimat inilah yang mau ditekankan oleh penulis perjalanan di sini, bahwa kata mengenal yang dalam bahasa Ibrani itu yada tidak diterapkan Petrus di sini. Kenapa? Coba kita perhatikan para pemirsa. 3 kali dia menyangkal, lalu dia menangis, dan hal yang sama dilakukan sebelumnya ketika Yesus menanyakan hal itu juga. Dia juga menangis. Memang tadi Ivy sudah singgung, Yesus sebenarnya ingin menekankan hal-hal yang mengarah kepada kerendahan hati. Namun yang saya tulis di sini, coba kita lihat ada 2 kasih atau 2 tanda mengenal di sini yang diterapkan. Yang pertama, Yesus menerapkan kasih agape atau agapo, kasih yang tidak mengharapkan imbalan apapun. Sedangkan Petrus menerapkan kasih pileo, yaitu kasih teman. Artinya ada take it for granted, adalah take and give lah istilahnya. Namun penulis perjalanan mengatakan pada kita pada pekabaran ini adalah mari kita rendah hati. Mana buktinya? Afi boleh baca paragraf 1, 2, 3, 4, paragraf 5 Afi. Ya. Sebenarnya, tanggapan Petrus terfokus pada kerendahan hati. Dengan kegagalan Petrus yang pernah ia alami sebelumnya, kemungkinan besar ia dengan rendah hati menggunakan istilah yang lebih rendah, tidak berani menuntut terlalu banyak untuk dirinya sendiri. Dan kerendahan hati inilah yang ditegaskan oleh Yesus yang menjadi sangat penting dalam mengembalikan Petrus ke dalam pelayanan. Tidak diragukan lagi, kerendahan hati adalah salah satu kualifikasi terbesar untuk pelayanan, karena fokusnya adalah Yesus Kristus dan bukan diri sendiri. Sedikit lagi, perhatikan. Fokusnya siapa? Yesus Kristus. Para pemirsa coba ingat ketika Petrus menyangkal Yesus, apa kalimat yang digunakan? Anda boleh cek di Alkitab. Aku tidak mengenal dia. Nah, sangat kontradiksi atau kontradiktif dengan pengakuan dia sebelumnya. Namun dalam konteks ini coba fokus kita siapa? Kristus. Ketika saya fokus pada Kristus, maka saya akan melakukan apa saja. Dan terbukti, ketika Petrus setelah menyangkal, dia bertobat, maka dialah salah seorang murid yang paling militan untuk mengabarkan pekabaran Injil. Dan Anda tahu bagaimana dia meninggal atau mati karena apa? Karena pekabaran Injil. Itu sebabnya saudara kita di Roma Katolik, maka didirikan sebuah gereja untuk mengenang dia Saint Peter. Saint Peter untuk mengenang bagaimana militansi beliau dalam pekabaran Injil hingga akhir hayatnya. Terima kasih. Terima kasih sekali Pendeta. Mari kita renungkan apa pentingnya kerendahan hati. Mengapa itu menjadi kunci bagi setiap orang yang mengenal Tuhan. Terutama yang dalam pelayanan, seperti yang tadi dikatakan, bahwa Petrus akhirnya ditarik kembali ke pelayanan dengan kerendahan hati dia ketika dia bertemu dengan Yesus. Dan dalam terang salib, apakah yang dapat kita banggakan dari diri kita? Itu yang menjadi pertanyaan perenungan di bawah dari pelajaran hari Minggu. Terima kasih, kita akan lanjut ke pelajaran hari Senin dengan judul Tetap Memandang kepada Yesus. Melanjutkan tadi bahwa mari kita fokus kepada Yesus, bukan kepada diri kita sendiri. Karena kalau kita melihat kelanjutan dari cerita pertemuan di Galilea, setelah Yesus memanggil kembali Petrus untuk yang keberapa kalinya, ikutlah aku. Petrus mengarahkan pandangannya kepada Yohanes. Nah, ini menarik Pendeta Samuel Pardede. Apa yang dikhawatirkan Petrus? Padahal Yesus memanggil Petrus, tapi Petrus melihatnya kepada Yohanes. Dan bagaimana reaksi Petrus ini sebenarnya manusiawi, begitu ya? Karena kita juga sering hilang fokus, entah kepada keluarga, anak-anak, orang yang kita benci, orang yang baik kepada kita. Silakan Pendeta Pardede. Ya, baik, terima kasih Kak Evi. Ya, tentu tadi kita ingat kembali sedikit apa yang dikatakan oleh Kak Evi dan juga Pendeta Situmorang, bahwa yang pertama adalah oleh karena kasih karunia, Petrus mendapatkan kesempatan kembali untuk dipulihkan ke dalam tugas pelayanan. Itu adalah karena kasih karunia. Saya percaya kalau kita sebagai manusia ada orang yang mengkhianati kita nggak mau pakai lagi orang seperti itu. Tapi Yesus memberikan kesempatan kedua. Ya, itu semua karena kasih karunia. Dan kasih karunia itu disambut dengan rendah hati oleh Petrus, sehingga ada perubahan. Kalau yang tadinya dia gegabah, merasa dia paling hebat, merasa siap mati untuk Yesus, sekarang bahkan untuk merespon Yesus pun dia gunakan satu tingkat lebih rendah untuk menunjukkan bahwa dia tidak mampu, ya,
bahwa dia adalah orang berdosa, ya, karena dia pernah mengkhianati Yesus, maka dia menangis. Nah, sekarang ketika Yesus telah memberikan kepadanya kasih karunia dan dia sambut kasih karunia itu dalam perjalanan ini sering sekali terjadi kepada kita. Allah memberikan kesempatan kedua kepada kita, Allah memberikan dan kita sambut dengan kasih karunia, dengan kerendahan hati, tetapi sering sekali dalam perjalanan pelayanan kita, fokus kita berubah. Harusnya tadi kan fokusnya kepada Yesus, karena kita jangan lupa, kita ini kan karena kasih karunia, masih diberikan kesempatan untuk melayani, maka fokus kita harus selalu kepada Yesus. Tapi dalam perjalanan pelayanan kita bisa beralih kadang-kadang bahkan kepada rekan sekerja kita. Karena Petrus berpikir bukan cuma dia yang akan mengikuti Yesus, ada juga Yohanes. Apalagi ketika Yesus memberitahu bagaimana dia akan mati, ya. Lalu dia mau tahu, kalau gitu, bagaimana dengan teman saya itu, ya? Jadi dia mau tahu ketika Yesus sudah memberikan nubuat tentang dia mau tahu tentang Yohanes. Maka Yesus bilang itu bukan urusanmu. Fokus kita adalah Yesus, bukan orang yang ada di sekitar kita. Sering sekali dalam melakukan tugas, dalam melakukan pelayanan, bahkan dalam tanda kutip, walaupun itu adalah merupakan kasih karunia, kesempatan, seharusnya kita nggak layak di situ, tapi gantinya fokus kepada Yesus, kita fokus kepada hal yang lain. Kadang-kadang boleh saja fokus kepada pimpinan kita, fokus kepada orang-orang gereja, fokus dengan ada yang sekitar kita, dan kalau kita fokus pada orang lain, lihat, ya, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan orang lain. Tetapi kalau kita fokus kepada Yesus, Yesus memberikan kepastian dan jaminan bahwa dia akan selalu bersama-sama dengan kita. Dan memang kenyataannya sepanjang pelayanan Petrus, Yesus selalu bersama-sama dengan dia. Bahkan sama seperti yang Pak Pendeta Sitomorang katakan tadi, sampai-sampai Petrus mau mati, ya, buat Yesus itu adalah oleh karena kasih karunia yang Allah berikan. Jadi untuk mati pun itu adalah oleh karena kasih karunia. Jadi pelajaran ini memanggil kita, ketika Allah memanggil kita kembali, karena itu adalah kasih karunia, maka fokus utama kita dalam melakukan tugas pelayanan kita apapun yang terjadi, bukanlah orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena hanya Yesus yang memberikan kesempatan itu kepada kita, bukan orang lain. Yesus yang memberikan kasih karunia itu kepada kita, bukan orang lain. Oleh sebab itu mari fokus kepada Yesus yang telah memberikan kasih karunia itu kepada kita. Amin. Sangat relevan sekali dan saya rasa cerita kita mungkin ada di salah satu contoh dari yang Pendeta Samuel Pardede katakan tadi. Memang benar Pendeta Sony, kadang karena keburukan satu orang, kita bisa berfokus kepada nasib orang tersebut. Ingin mengharapkan kehidupannya buruk juga gitu ya. Dan akhirnya pengalaman buruk tersebut menjadi guru yang mungkin mengajarkan hal yang berbeda dari apa yang Alkitab ajarkan. Lalu dari pengalaman baik, mungkin ada satu orang yang sangat baik kepada kita, sehingga nasihat dan juga bantuannya lebih kita indahkan daripada firman Tuhan itu sendiri. Nah, pendeta bisa melihat dari pengalaman buruk dan baik ini, bagaimana seperti Yohanes kita diajak untuk mengikuti petunjuk Tuhan dan juga kehendaknya daripada pengalaman ataupun ajaran orang yang kita rasa baik begitu ya, tapi tidak ataupun bukan berasal dari firman Tuhan. Silakan pendeta. Salah satu saya kayak bilang penyakit ya, salah satu tendensi atau kebiasaan daripada pribadi-pribadi yang mengaku mengikuti Yesus di dunia ini adalah hal yang tertulis dalam pelajaran sekolah sahabat ini. Sering kita mengatakan kita fokus kepada Yesus, memandang kepada Yesus, bahkan ada lagunya ya. I have decided to follow Jesus. Jadi saya mengikuti Yesus. Baru banyak lagu-lagu yang lain. Artinya pandanglah pada Yesus. Tapi ketika tiba pada implementasi, maka itu perlu dipertanyakan. Hal tersebut terjadi kepada ke-12 murid Yesus. Saya pernah katakan di pelajaran ini, ketika Yesus di hadapan mahkamah agama, Kayafas, Pilatus, di mana murid-murid yang lain sembunyi. Di sotoh atas ya, sembunyi. Hanya dua nama yang disinggung, yaitu siapa? Petrus dan Yohanes. Nah, dalam konteks ini juga, ketika kita melihat di sini, maka Yohanes juga disinggung, dan Petrus lagi, kemana yang lain? Nah, benar yang tadi dikatakan Pastor Sam dan juga Ivy, ya kita cenderung melihat kepada orang, melihat status sosial, jabatan, dan lain-lain. Bahkan di organisasi ini, terkadang ya, itu yang perlu kita koreksi. Ketika seorang yang punya nama berbicara, kita dengar. Benar ya, Pastor Sam atau Ivy ya? Tapi ketika ada suatu orang memberikan nasihat, tapi dari kalangan yang biasa-biasa saja, kita cenderung hanya mengabaikannya. Namun, Yesus katakan apa? Ivy boleh baca paragraf ketiga, Ivy. Banyak orang salah mengerti apa yang Yesus maksudkan ketika ia berkata,
Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku. Yohanes 21 ayat 22. Mereka mengira itu berarti Yesus akan datang kembali sebelum Yohanes meninggal. Seiring berjalannya waktu dan Yohanes semakin tua, akan menjadi sebuah krisis jika ia mati dan Yesus tidak datang kembali. Yohanes mengoreksi kesalahpahaman ini dengan menunjukkan bahwa ini adalah kehendak Yesus, bukan nubuat tentang apa yang akan terjadi. Jelas ketika Anda baca Yohanes pasal 21 ayat 20-25, maka kalimat inilah yang apa? Yang dia perkirakan. Karena apa? Ingat para pemirsa, sahabat semua, Petrus dan Yohanes, bahkan Yakobus adalah gambaran kita di zaman modern ini. Artinya apa? Ketika hanya bibir kita mengatakan tetap pandang kepada Yesus, tapi sikap dan juga tabiat kita tidak, maka itu hal yang apa? Hal yang harus dibenahi. Saya tidak katakan kita semua ini benar, enggak, kita manusia berdosa. Namun, yang Yesus mau, ingat pelajaran pertama, judulnya apa? Mengenal Yesus. Ketika engkau mengenal seorang, maka dalam kata mengenal ada itu kasih agape. Dalam kata mengenal, saya pernah katakan itulah apa? The intimacy relationship between you and God. Seperti hubungan suami istri. Kata mengenal mengarah kepada apa? Apapun saya akan lakukan untuk kepentingan pribadi yang saya kenal. Itu sebabnya nanti hari Rabu Kamis kita akan bahas secara mendalam sehubungan dengan kata memandang dan mengenal ini. Terima kasih. Terima kasih Pendeta untuk penguatannya, dan mari kita tanyakan diri sendiri apa yang ditanyakan di pertanyaan bawah hari Senin. Seberapa sering orang lain yang mungkin engkau jadikan panutan mengecewakanmu? Pelajaran apakah, betapapun sulitnya, yang engkau pelajari dari pengalaman tersebut? Seperti yang tadi Pendeta Pardede katakan, karena kasih karunia, apakah kita masih bisa kecewa kepada orang lain kalau kita menganggap itu semua adalah kasih karunia? Baik, kita lanjut untuk melengkapi pelajaran kita di hari Selasa dengan judul Terang dan Gelap. Saya mau ulas sedikit, jadi untuk mengenal dan menerima Yesus dan firman-Nya, diperlukan kasih karunia Allah, diperlukan kerendahan hati, dan juga fokus pada petunjuk ataupun kehendak Tuhan, bukan kepada orang lain, terlepas dari baik atau buruknya orang tersebut. Dan pelajaran hari Selasa mengajarkan kita untuk harus bisa membedakan mana yang terang, alias dari Allah, dan mana yang gelap dari dunia. Jadi Pendeta Samuel Pardede boleh bantu kita bagaimana membedakannya, karena terkadang beti-beti, begitu ya, beda tipis. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Kak Evi. Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat pelajaran sekolah sahabat kita khususnya hari Selasa, tentu sangat jelas perbedaan ya sebenarnya antara terang dan gelap. Ya, kita tahu bahwa dunia berada dalam kegelapan, dan karena dunia berada dalam kegelapan, untuk mengetahui kebenaran, tentu kita harus mencari dari terang itu sendiri. Dan Yesus adalah terang dunia sendiri. Artinya, yang menjadi patokan utama itu sama seperti dalam ayat inti yang sudah tadi disinggung oleh Ivy. Ya, kalau kita mau tahu, mau mengenal Allah, mau mengenal Yesus, mau tahu rencananya, tentu harus berdasarkan firman-Nya. Kita datang kepada terang itu. Yang walaupun memang pada zaman ini ada begitu banyak mungkin ahli teologi, filsuf menggunakan pendapat pribadi. Tapi seringkali pendapat itu adalah pandangan umum dunia. Jangan lupa, kita berbeda dengan dunia. Tapi seringkali, bagaimana kita manusia yang terbatas ini mencoba menggali tentang Allah, tapi dengan pola pikir kita. Ya, jadi kalau kita mau membahas tentang Allah, kita harus gunakan pola pikir Allah sebenarnya. Itu makanya di dalam Alkitab, ya, ada begitu banyak perbedaan-perbedaan yang mencolok antara pandangan dunia dan pandangan Allah. Itu makanya Yesus ketika datang ke dunia dia ditolak. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi pada saat itu menggunakan pandangan dunia. Menurut pandangan dunia, mereka yang mereka butuhkan adalah sosok pembebas dari Roma. Tapi Yesus datang membebaskan mereka dari hal yang lebih besar daripada Roma, yaitu dosa. Ya, jadi pandangan ini harus kita ubah. Kita harus memakai pandangan Allah tentunya. Kita harus datang kepada terang. Memang sering sekali menjadi persoalan adalah oleh karena kita terlalu lama, ya, oleh terlalu lama kita berada dalam kegelapan. Seolah-olah jadi itu sepertinya jadi berimbas dengan pola pikir dan pandangan kita. Itu makanya berikan waktu banyak untuk firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Saya percaya kalau kita banyak baca firman Tuhan, maka firman Tuhan akan menjadi landasan bagi kita ketika kita mau mengerti sesuatu. Karena itu akan otomatis nanti pikiran kita akan mengarah ke situ. Tapi kalau kebanyakan yang kita masukkan ke dalam pikiran kita adalah pandangan-pandangan dunia, maka ketika kita memutuskan sesuatu, kita akan terimbas ke sana. Oleh sebab itu kita bersyukur
ya melalui Follow the Bible mengajarkan kita untuk baca Alkitab selalu. Khususnya pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Sangat senang sekali saya karena beberapa triwulan ya Injil ya kita ulangi dan itu berkesinambungan, membuat kita menjadi hafal. Tapi bukan hanya hafal, karena pelajaran sekolah sahabat ini arti mengerti itu bukan hanya sekedar membaca, tapi bukan hanya sekedar mengerti juga dan melakukannya. Itulah yang dimaksud dengan terang tadi ya. Jadi kita harus uh, mengerti kehendak Allah berdasarkan pandangan daripada Dia yang adalah terang itu. Yang walaupun kita sekarang berada di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan, kita bersyukur ada firman yang menjadi terang bagi kita untuk mengerti apa sih kehendak Allah bagi saya secara pribadi, yaitu mungkin kayak. Terima kasih sekali Pendeta, secara tidak langsung sudah menjawab pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Secara praktis, bagaimanakah seharusnya seseorang melakukan pencarian kebenaran? Tadi ada beberapa hal yang sudah di-mention, bisa mengikuti pelajaran sekolah sahabat, apakah melalui diskusi ini atau belajar sendiri, melalui Follow the Bible, dan juga lain-lain. Silakan didiskusikan di UKSS masing-masing cara apa lagi yang praktis untuk mencari kebenaran tersebut. Terima kasih Pendeta Pardede. Kita lanjut dalam Yohanes 8 ayat 42-44, Yesus mengamarkan bahwa para pemimpin agama Israel itu sumber ataupun dasar dari perkataan mereka apa? Karena mereka mengaku membaca kitab suci, mengajarkan kitab suci, tapi sebenarnya yang disampaikan adalah sudut pandang manusia, bukan sudut pandang Allah. Jadi pertanyaannya bagaimana kita Pendeta Sony Situmorang bisa terhindar ataupun menanggapi kalau kita menemukan ada seseorang yang mengajarkan ini mah subjektif, ini pendapat dia, bukan sebenarnya firman Allah. Silakan Pendeta. Baik, yang pertama ketika para pemirsa membaca ayat hafalan, maka dikatakan di sana apa? Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu punya hidup yang kekal. Tapi walaupun kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku. Statement ini diarahkan kepada pada zaman dahulu kepada ahli Taurat, pada zaman sekarang kepada kita. Saya pernah katakan bahwa dunia ini, bahkan ya gereja Advent sendiri saat ini dipengaruhi oleh apa? Oleh tren ini. Kalau kita gunakan kalimat kalimat yang lebih pas, maka di paragraf ketiga dikatakan ada kalimat eksposisi atau menafsirkan exegomai. Artinya apa? Kita seolah-olah ingin mengekspos apa yang firman Tuhan katakan untuk lebih jelas, tapi instead of lebih jelas, yang seharusnya lebih jelas kita terangkan, malah kadang-kadang kita bawa lari itu firman. Bagaimana kita menghadapinya? Benar, seperti yang tadi Ivy sudah katakan, seringkali saya tidak katakan iblis ya, walaupun penulis perjalanan mengatakan iblis, seringkali firman kebenaran tersebut diputar balikan. Ingat, saya hanya mengarahkan sedikit contoh ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka ular pun menggunakan firman ya, untuk menjatuhkan Hawa dan Adam. Jadi bukan Adam dan Hawa, tapi Hawa dan Adam. Kenapa? Karena firman tersebutlah yang diputar balikan. Lalu bagaimana kita menanggapi kebenaran yang menginjak-injak ini sebenarnya? Satu hal yang kita ingat ketika Anda membaca Yohanes pasal 8 dan 44, maka disinilah dibutuhkan kata judul pelajaran hari Senin dan Selasa. Mengenal Yesus dan firman. Ketika engkau mengenal Yesus, ketika engkau menyukai firman-Nya, maka Anda tidak akan lari dari jalur. Ingat, mengenal Yada, firman-Nya ini dalam bahasa Yunani itu logos, artinya apa? Mengenal pribadinya. Sama seperti gini Pastor Sam dan Ivy. Saya sudah sering katakan. Pastor Sam kenal Ivy ya, Pastor Sam? Pastor Sam? Ya. Kenal Ivy. Saya udah katakan dulu. Nah, Ivy kenal Pastor Sam kan? Kenal. Tapi ketika saya tanya Pastor Sam kapan ulang tahun Ivy, atau Ivy kapan ulang tahun Pastor Sam, pasti tahu enggak kira-kira? Enggak tahu, kenal. Nah, itulah kita kenal itu kita kenal. Tapi ketika ketika Ivy tanya Daniel dan Ivy kapan ulang tahun, mereka saling saling mengetahui. Inilah the intimacy tersebut. Nah, supaya jangan lari dari firman tersebut, mari fokus kepada Yesus, sehingga terang dan gelap tersebut bisa kita lihat. Ini mana yang terang dan mana yang gelap. Artinya,
Mengenal juga itu sangat berhubungan dengan terang dan gelap. Mengenal sedikit itu artinya gelap, mengenal dekat itu artinya terang. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Kita boleh diskusikan di kelompok masing-masing bagaimana kalau kita lihat dalam sejarah, ini sangat penting cara menafsirkan ataupun mengenal mana yang terang, mana yang gelap. Karena ada banyak kali kebenaran tunduk kepada kuasa politik ataupun penafsiran, bias pemikiran orang akhirnya menjadi bahaya bagi kita sekalian. Ini adalah pertanyaan nomor 4 di hari Jumat, boleh juga dipikirkan, didiskusikan di kelompok masing-masing. Kita lanjut ke pelajaran hari Rabu dengan judul Teologi dari Atas atau dari Bawah. Sebenarnya ini melanjutkan pelajaran dari hari Selasa bahwa terang itu bisa dilihat kalau kita menganut teologi dari atas, begitu ya. Kita tidak akan terbawa kepada kegelapan ataupun pemahaman teologi dari bawah. Boleh silakan dilanjutkan Pendeta Pardede, terutama tadi Pendeta sudah mulai menyinggung mengenai pola pikir ya, dari mana pandangan Allah atau pandangan manusia. Silakan. Baik, terima kasih Kak Eva. Baik pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau kita perhatikan pelajaran sekolah sahabat kita hari Rabu ini, memang pada umumnya sebagaimana orang-orang pada zaman Yesus ya, pada zaman ketika bahkan orang yang sudah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati ya, termasuk pegawai istana. Tapi sering sekali memang dalam kehidupan kita justru membuat ya syarat. Jadi syarat sesuai dengan apa yang kita kehendaki berarti itu kebenaran. Itu berarti dari atas. Padahal enggak sebenarnya ya. Sering sekali malah kita menggunakan teologi dari bawah untuk mengkonfirmasi kebenaran. Seharusnya sama seperti saya katakan tadi, oleh karena sumbernya adalah Allah, untuk mengkonfirmasi kebenaran maka harus firman ya. Dan ini memang kenyataannya sering sekali kok dalam zaman sekarang ini ya. Contoh kalau ketika kita misalnya mau mencoba membawa orang datang kepada Yesus ya, sering sekali kita menganggap membuat ya, ini kadang-kadang menjadi pelajaran juga bagi kita. Sering sekali kita membuat teologi dari bawah sepertinya lebih mujarab untuk membawa orang kepada Yesus. Kita bilang begini, nanti kalau kau percaya sama Yesus, engkau pasti diberkati, pekerjaan menjadi lebih bagus, engkau menjadi lebih sehat. Ketika dia mengalami satu penurunan dalam bisnisnya, dia bilang berarti nggak benar dong Allah itu. Karena kita buat prasyarat manusia, teologi dari bawah untuk mengkonfirmasi yang dari atas. Jadi kebalik. Seharusnya yang harus kita lakukan adalah kita harus percaya kepadanya apapun yang terjadi. Dan memang ini yang terjadi. Dan memang manusiawi ya. Makanya ketika pegawai istana itu datang kepada Yesus, Yesus anggap ya itu adalah kamu nggak akan percaya kalau kamu tidak melihat. Kalau kamu nggak melihat mujizat, kalau anakmu nggak sembuh, kamu nggak akan percaya. Yesus tahu kok itu. Yesus tahu pola pikir kita. Tapi seharusnya ya kita harus percaya apapun yang terjadi. Karena memang kadang-kadang kehendak kita beda dengan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan yang terbaik. Kalau kita memaksakan kehendak kita, apa yang kita mau berarti itu dari Tuhan, menjadi masalah. Ya, boleh kita bayangkan ketika contohlah misalnya dalam hal bisnis atau kesehatan, boleh saja mungkin Allah berkehendak lain kepada kita supaya nyata kemuliaannya. Tapi kita paksa. Dan ketika itu terjadi kita akan menjadi menyesal, ya. Jadi sering sekali kita menggunakan teologi dari bawah untuk mengkonfirmasi kebenaran. Jadi terbalik. Seharusnya kebenaran itu harus dikonfirmasi apa kata Alkitab, apa kata firman Tuhan. Bahkan saya percaya apapun yang terjadi, ingat saya percaya kita semua adalah orang-orang yang suka berdoa. Apapun yang terjadi, kalau memang itu jawaban Tuhan, saya percaya itu yang terbaik buat. Itu yang terbaik buat kita. Yang walaupun secara manusiawi kita anggap loh kok begini Tuhan, bukan ini yang saya mau. Tapi ingat, kita harus menggunakan teologi dari atas. Karena memang kehendak Allah yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan memang dalam pelajaran ini dikatakan kepada kita, bila mana kita menjadikan teologi dari bawah menjadi acuan kebenaran, ini bisa berbahaya. Dan kita bisa jadi kecewa. Bisa jadi kecewa. Kenapa? Karena kehendak kita belum tentu yang terbaik. Tapi kehendak Tuhan pasti yang terbaik. Jadi pelajaran ini mengingatkan kita supaya kita menggunakan teologi dari atas. Tuhan memberkati. Terima kasih, saya rasa sudah jelas sekali bisa menguatkan kita untuk membedakan terang dan gelap, teologi dari atas dan juga teologi dari bawah. Lalu berikutnya penulis pelajaran sekolah sahabat menambahkan, teologi dari bawah itu mendengar dan menerima firman secara pasif. Tapi teologi dari atas
Bukan hanya mendengar, menerima, tetapi juga melakukannya. Tolong Pendeta Sony Situmorang boleh kembangkan ide ini dan berikan contoh begitu ya. Karena kalau saya mau kaitkan ke pertanyaan nomor 3 di hari Jumat, karena susah sebenarnya menghilangkan bias-bias atau pemikiran-pemikiran yang sudah kita bawa dari kecil gitu ya. Akhirnya kita mengkotakkan atau membatasi firman Tuhan seperti pembawaan kita tersebut. Jadi bagaimana pendeta supaya kita terbuka dan menerima firman Tuhan apa adanya? Silakan. Baik, benar. Ini yang kita mau emphasize pada pertanyaan ini. Pertama kita coba perbedakan atau jabarkan apa pasif dan aktif. Kecenderungan manusia adalah hanya suka mendengar. Itulah pasif, tapi tidak melakukan. Sedangkan aktif, dia mendengar dan dia melakukan. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, Yesus mengatakan, kalau engkau mengasihi aku, turutlah segala perintahku. Bahkan Yohanes 17 ayat 7 ayat 17 ini pelajaran sekolah sahabat paragraf nomor 2 terakhir dikatakan apa? Atau Afi boleh baca, Fi? Nomor 2. Dari bawah, mendengar. Mendengar firman Tuhan lebih dari sekedar menerima informasi secara pasif. Ini juga berarti melakukan kehendak Allah. Dan ini adalah respons aktif dari mendengarkan firman. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 7 ayat 17. Perhatikan kalimat berasal dari Allah, dan yang kedua berasal dari siapa? Kebanyakan kita ketika kita melihat judul ini kita kata setan, selalu setan kita salahkan. Padahal setan menggunakan diri kita sendiri. Dan itulah yang terjadi pada saat ini. Saya pernah katakan bahwa saat ini banyak teologi-teologi yang bermunculan. Ingat, kata teologi sendiri berasal dari kata theos dan logos ya. Theos artinya Allah, logos artinya apa? Firman. Firman artinya apa? Firman yang berasal dari Allah. Dengan kata lain, kalau kita jabarkan secara sistematik, teologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai kealahan berdasarkan apa yang Alkitab tulis. Itu para pemirsa. Nah, sekarang ini ketika kita bicara mengenai perpuluhan, bicara mengenai sahabat, bicara mengenai praktek hidup sehat, maka banyak dalam tanda kutip ajaran-ajaran yang sudah lalu. Karena apa? Bukan dari setan kata kita katakan. Tapi setan menggunakan kita sendiri, menggunakan otak kita untuk apa? Memberikan ajaran tersebut. Makanya Yesus katakan, hati-hati. Itu ajaran dari Allah atas atau dari diri sendiri. Bahkan kita bisa golongkanlah dari si jahat lah kita katakan. Karena terus terang kita juga jahat. Itu sebabnya tadi Pastor Sam sudah katakan bagaimana teologi itu digunakan. Oke, terima kasih. Namun ada satu hal yang saya mau tekankan di sini. Ketika kita melihat atau mengetahui ajaran itu salah, bagaimana kita untuk apa? Untuk mengantisipasinya. Berbicara mengenai antisipasi atau berbicara mengenai praktis, maka saya katakan firman Tuhan yang benar ketika engkau praktekkan itu akan menjadi berkat bagi kita. Dan benar, berkat tersebut bukan hanya melulu kepada harta, kesuksesan, kepada hal lain. Tapi ketika Anda bisa melewati ujian cobaan dalam masa krisis sekalipun, maka itu merupakan berkat terbesar. Ketika Anda bisa melewati suatu gejolak, suatu masalah yang besar, maka itulah berkat. Kenapa? Untuk melewati itu, ada Tuhan di samping Anda. Ada hikmatnya dan berkat di samping Anda. Itu sebabnya ketika Anda coba lihat nanti bagaimana politik mempengaruhi gereja, bagaimana klan atau keluarga mempengaruhi gereja, bagaimana semuanya mempengaruhi sistem di gereja ini. Yang dibutuhkan adalah para pelayan-pelayan Tuhan yang punya integritas, yang lebih mengedepankan firman Tuhan, teologi atas daripada teologi diri sendiri, bahkan teologi yang berasal dari si jahat. Terima kasih. Terima kasih Pendeta sudah meluruskan bahwa pemikiran-pemikiran yang dahulu bisa diubah melalui pengalaman-pengalaman rohani yang nyata sekarang. Seperti itu. Dan baik juga untuk dilanjutkan pertanyaan nomor 3 di hari Jumat, mengapa kita harus menyadari akan fakta ini dan juga bagaimana kerendahan hati bisa menolong kita untuk menyerahkan prasangka-prasangka atau pemikiran lama kepada firman Tuhan. Sehingga kalau kita lihat pertanyaan di bawah hari Rabu, bagaimana kerendahan hati dan kasih Allah bisa membantu kita untuk menuruti firman-Nya tanpa
legalisme, begitu ya, legisme yang seperti ditulis di pelajaran hari Rabu. Baik, terakhir kita akan maju ke pelajaran hari Kamis dengan judul Tinggal di dalam Yesus. Saya suka pelajaran kali ini karena kita diajak untuk mengulas kitab Yohanes untuk melihat contoh-contoh karakter ataupun tokoh-tokoh di kitab Yohanes, mana yang memilih untuk mengikuti teologi atas, mana yang memilih untuk mengikuti teologi bawah. Pendeta Pardede boleh tolong berikan contoh-contoh. Kalau di pelajaran sekolah sahabat ada banyak nama yang disebut, Nikodemus, perempuan di sumur, dan lain-lain. Silakan pendeta dengan yang mau pendeta pilih dan juga jelaskan. Baik, terima kasih Kak Evi ya. Memang kalau kita lihat ini sambungan dari teologi dari atas dan teologi dari bawah. Sebagai manusia berdosa, ya tendensi kita menggunakan teologi dari bawah karena kita adalah manusia berdosa. Tapi kita bersyukur melalui judulnya aja dikatakan kita harus tinggal di dalam Yesus. Kalau kita tinggal dalam Yesus baru kita bisa ya menghidupkan teologi dari atas. Karena memang alami kita kan tendensi ini untuk berbuat dosa, pandangan-pandangan dunia. Tapi kita bersyukur ketika kita tinggal dalam Yesus, ya, maka pola pikir kita pun akan berbeda. Karena memang di dalam Alkitab ada begitu banyak contohnya, ya. Contohnya seperti ada Nikodemus, lalu kemudian ada juga tadi pegawai istana yang kita baru sebutkan, dia diubahkan. Tadinya memang dia datang dengan semua mereka ini datang dengan teologi dari bawah tadi. Tapi ketika bertemu dengan Yesus, pola pikir mereka diubahkan, ya. Memang masuk akal, ya. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, contoh hal yang sederhana adalah bagaimana mungkin kita bisa mengasihi musuh kita, ya. Kalau nggak tinggal dalam Yesus, nggak akan mungkin kita bisa mengasihi. Bagaimana mungkin, ya, seorang yang mempunyai jabatan, ya, mau datang kepada Yesus, dia harus merendahkan hati, kan tadi rendahan hati. Nggak mudah merendahkan hati kita, nggak mudah merendahkan diri kita. Harus tinggal dalam Yesus, karena Yesus sudah melakukannya. Dia adalah pencipta langit dan bumi, bahkan ketika berada di dunia, dia membasuh kaki murid-muridnya. Ya. Jadi memang inilah prasyarat ya supaya kita bisa menghidupkan teologi dari atas dengan tinggal dalam Yesus. Dan orang-orang yang saya sebutkan tadi, ya, baik itu Nikodemus maupun pegawai istana, mereka ini tinggal dalam Yesus. Dan akhirnya mereka dapat merasakan kuasa dari atas. Karena memang kalau kita menggunakan kekuatan kita harus mengasihi musuh kita. Aduh, bagaimana mungkin bisa mengasihi musuh? Apalagi kalau dikatakan kalau ditampar sebelah kanan, kasih sebelah kiri, itu nggak masuk akal. Tapi ketika bersama dengan Yesus itu menjadi masuk akal. Karena bukan lagi aku yang hidup dalam aku, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Bahkan sama seperti kita. Bagaimana caranya? Menempel terus. Sama seperti cabang harus nempel kepada pokoknya. Ya. Kalau kita terpisah sedikit saja, maka kita akan apa? Akan binasa. Jadi saya rasa ini Kak Evi, kita harus tinggal di dalam Yesus sama seperti tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi. Iya, terima kasih. Jadi saya mau mengajak interaksi kepada para pemirsa, boleh dituliskan di kolom komen, kita mau menjawab pertanyaan nomor 1 di hari Jumat. Kalau melihat tokoh-tokoh yang sudah kita bahas di pelajaran sekolah sahabat ini, siapa yang paling mengena kepada diri kita sendiri? Mungkin dari karakternya ataupun alur jalan cerita kehidupannya, saya ini ibarat siapa misalnya Pilatus begitu ya, atau orang yang disembuhkan di kolam Bethesda, orang yang buta dari lahir, saudara Yesus, Maria dan Marta, atau para pemimpin agama, begitu ya. Boleh dimasukkan pendapat dan juga jawaban kita di kolom komen di YouTube. Itu akan menjadi perenungan bagi saudara-saudara yang menyaksikan video ini juga. Dan saya mau melanjutkan pertanyaan ini, Pendeta Sony, dengan kalau kita lihat mereka yang menganut teologi dari atas, mereka memilih Tuhanlah yang memiliki otoritas di dalam kehidupan saya. Kita banyak bernyanyi ataupun berdoa, bertahtalah di dalam hatiku, begitu ya. Jadi apa artinya bertahtalah Yesus di dalam hatiku? Dan apa rahasianya supaya dia tetap terus memiliki otoritas di dalam kehidupan kita? Oke, bertahtalah Yesus dalam hatiku. Itu sama seperti judulnya, tinggal dalam hatiku. Para pemirsa coba lihat, pernah nggak dengar kalimat, saya menemukan Yesus, saya menemukan kebenaran, saya mendapatkan kebenaran, saya disirami oleh kebenaran, saya mendengar Yesus, dan lain-lain. Tapi kalimat yang ditulis oleh penulis pelajaran apa? Tinggallah dalam Yesus. Ini membutuhkan konsistensi dan persistensi. Sama seperti bertahta dalam hatiku. Yesus bisa bertahta dalam hati kita ketika kita siapkan apa? IV Pastor Sam, tempat. Benar ya?
eh, kita bisa tinggal dalam Yesus ketika kita dengan hati kita mau ingin tinggal di tempat yang Dia siapkan. Dari dua analogi tersebut, maka bisa kita katakan dibutuhkan karakter atau roh kerendahan hati, dibutuhkan apa? Rasa atau ucapan syukur dan berterima kasih karunia, dibutuhkan apa? Bukan sekedar ritual atau legalisme tadi disebutkan bahwa saya mengikuti Yesus, tapi apa? Saya dengan komitmen saya, dengan segala apa yang saya punya, saya apa? Mau ikut. Sama seperti itu saya katakan tadi intimacy relationship, ya. Seperti dalam keluarga banyak hal-hal yang tidak cocok kan. Tapi kenapa Anda bertahan? Kenapa kita bertahan? Karena apa? Karena ada komitmen. Nah, dalam konteks ini, tadi Afi katakan, bertahtalah dalam hatiku. Nah, itu apa? Mempunyai rahasia, mempunyai hal supaya hati kita Yesus bertahta. Afi boleh baca apa rahasianya? Paragraf ketiga, Afi, rahasia. Rahasianya adalah tetap terhubung dengan Yesus. Dia adalah firman Allah, roti hidup, terang dunia, pintu bagi domba-domba, gembala yang baik, kebangkitan dan hidup, jalan kebenaran dan hidup, dan pokok anggur yang benar. Komplit, semua sudah di sana. Terima kasih. Amin, puji Tuhan. Mari kita ringkaskan segala pelajaran di kuartal ini. Kita melihat pelajaran mengenai tema-tema besar dalam kitab Yohanes. Jadi mari kita arahkan pandangan kita kepada pertanyaan nomor 5 di hari Jumat. Ringkaskanlah dengan kata-katamu sendiri gambaran besar dari Injil Yohanes. Apa kira-kira pesan utama bagi kita pribadi saat ini? Tapi kita mau dengar dulu dari para dua narasumber kita. Pendeta Sony Situmorang, silakan. Baik, kitab Injil Yohanes adalah kitab yang sangat mengedepankan kasih karunia. Adalah kitab yang lebih mengedepankan hati atau komitmen atau iman daripada hanya sekedar ritual. Itu sebabnya ketika tadi Ivy mengatakan, kita coba simpulkan apa garis besar Injil Yohanes, maka saya akan katakan bahwa Injil Yohanes itu merupakan suatu Injil yang kalau bisa dikatakan intisari dari semua kitab suci yang terdapat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena itu besar. Artinya kasih agape telah diterapkan kepada manusia dan hanya Yohanes yang mencatat itu. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Bagi saya pribadi ketika teman-teman orang muda bertanya kalau mau belajar dari Injil, kitab mana yang direkomendasikan, biasanya saya katakan bisa mulai dari kitab Yohanes terlebih dahulu. Walaupun agak panjang dari kitab Injil yang lain, tapi kitab Yohanes itu lebih personal dan juga lebih relational. Jadi bagi saudara-saudara yang mau memulai kitab Injil, boleh kita baca dari Yohanes, baru nanti pindah ke Matius, Markus, dan juga Lukas. Kalau dari Pendeta Pernide, apa yang menjadi pesan utama dari kitab Injil Yohanes? Ya, baik. Sangat menarik Injil Yohanes ini karena kita tahu mulai dari pelajaran pertama sampai sekarang ini, ya, Yohanes banyak membahas percakapan pribadi Yesus, ya, dengan orang-orang, lalu kemudian tindakan pribadi Yesus yang mereka lihat. Jadi artinya kehadiran Yesus nyata, ya, di tengah-tengah manusia yang berdosa. Bagaimana Allah menjelma menjadi manusia, lalu bisa bertemu dengan kita, sehingga ketika kita mau tahu tentang Bapa, kita bisa lihat refleksinya daripada apa? Yesus Kristus. Jadi ini merupakan hal yang sangat menarik dari pelajaran kitab Yohanes. Amin, puji Tuhan. Terima kasih sekali Pendeta untuk rangkaian ulasan selama kuartal ini. Kita akan menanggapi satu pertanyaan yang telah masuk. Ini pertanyaan terakhir di tahun 2024. Kami akan tetap menunggu pertanyaan-pertanyaan dan juga pendapat-pendapat lainnya di tahun 2025. Pertanyaan datang dari Bapak Bambang Eko menanyakan, kalau tugas dan tanggung jawab Yesus telah selesai di kayu salib, lalu apa yang menjadi pekerjaannya sekarang? Mohon dijelaskan. Saya boleh mulai dari Pendeta Pardede terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Ya, tentu kita tahu setelah Yesus disalibkan, dia bangkit. Lalu kemudian setelah dia bangkit, dia masih menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lalu dia terangkat ke sorga dan dia menjadi pengantara, ya, antara kita dan Bapa. Tentu kita sangat senang sekali karena Yesus mengerti kita sebagai pengantara yang baik karena dia telah menjelma menjadi manusia,
merasakan apa yang kita rasakan, maka dia adalah pengantara yang sempurna, yang tahu 100% manusia dan tahu 100% Allah. Sehingga kita tidak perlu meragukan pengantaraan. Saya rasa itu Kak Egi. Amin. Pendeta Sony boleh tolong tambahkan kalau saya lihat bagian kedua dari pertanyaan ini, kalau pekerjaan Yesus di dunia telah selesai, bagaimana dengan kita? Pekerjaan kita apa dan mungkin kapan selesainya begitu ya? Silakan Pendeta Sony. Baik, terima kasih. Sudah selesai. It is done. Itu merupakan jawaban Yesus ketika dia disalibkan. Dan sangat benar Ivy. Itu Ivy lebih lengkap tadi kalimat Ivy daripada pertanyaan. Sudah selesai itu pekerjaan Yesus di dunia ya. Itulah kalimatnya yang sangat jadi bahan khotbah. Tapi ketika bicara apa tugas Yesus di sorga, ya kita akan masuk lagi kembali pada doktrin gereja. Ya kita tahu bahwa Yesus menjadi imam besar ya. Di bilik yang apa? Di bilik yang maha suci. Namun kita tidak akan bahas di sana. Artinya Yesus ada sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Lalu yang kedua, bagaimana dengan pekerjaan kita? Nah, ketika bicara mengenai pekerjaan kita, maka kita akan persempit skopnya dalam konteks rohani. Pekerjaan kita selanjutnya adalah bagaimana supaya saya bisa tinggal di dalam Yesus, atau saya pinjam kalimat Ivy katakan tadi, Tuhan bisa bertahta dalam hati kita. Itu pekerjaan kita. Itu sangat sulit. Kenapa? Karena mata kita dikaburkan oleh sekularisme duniawi, oleh ritualisme, dan satu lagi oleh apa? Oleh sosiologi atau kehidupan bermasyarakat. Fokus pada Yesus sama seperti judul pelajaran, dan mari tinggal dalamnya dengan cara apa? Yada, mengenalnya dengan sepenuh hati. Terima kasih. Terima kasih puji Tuhan, semoga Bapak Bambang Eko dan juga para pemirsa lainnya boleh dikuatkan melalui pertanyaan ini. Mari kita tutup kebersamaan kita dengan doa. Pendeta Sony Situmorang boleh tolong doakan para pemirsa terutama untuk menghadapi tahun 2025 dengan lebih semangat dan lebih beriman lagi. Silakan. Kita berdoa. Bapa Semawi, terima kasih Tuhan untuk pelajaran terakhir di tahun 2024 ini. Engkau telah memberkati hamba-Mu, Ivy, Daniel, Pendeta Samuel, dan semua partisipan yang merupakan direktur komunikasi, dan juga beberapa direktur sekolah sahabat yang telah mengisi tahun 2024 ini. Biarlah Bapa, apa yang kami sampaikan ini akan jadi berkat dalam telinga dan hati setiap para pemirsa, sehingga mereka akan boleh merasakan bahwa manifestasi kasih Tuhan terimplementasi dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, menyambut 2025 nanti. Bapa, Engkau tahu Tuhan, kami manusia lemah, kami manusia yang penuh dengan kekurangan, tapi kami semakin dikuatkan oleh karena kasih karunia-Mu dan juga kasih-Mu yang tak terbatas, akan boleh mengajak kami, memaksa kami untuk lebih berkomitmen dan mau tinggal di tempat di mana Engkau siapkan, dan Engkau akan boleh bertahta dalam hati kami. Berkati para pemirsa Tuhan untuk dalam 2025 nanti. Berkati mereka dalam pekerjaan, usaha tangan. Berkati mereka dalam rumah tangga, mendidik anak-anak mereka. Berkati juga mereka Tuhan dalam rohani mereka, sehingga mereka akan boleh melihat yang terbaik bagi mereka yang Tuhan telah siapkan untuk masing-masing kami. Bapa, terima kasih Tuhan untuk bersamaan ini. Bila mana ada hal-hal pribadi, permohonan pribadi, pergumulan pribadi yang para pemirsa sampaikan kepada Tuhan, biarlah Engkau jawab Tuhan dan memberikan solusi. Dengarkan doa kami, lalu saya berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk pelayanan dari Pendeta Pardede dan juga Pendeta Situmorang. Kita bertemu lagi di tahun depan. Dan bagi para pemirsa, demikianlah pelajaran kita selama kuartal keempat di tahun 2024 ini. Kita didorong untuk lebih dari sekedar mengenal Yesus saja, tapi juga untuk mengenalnya lebih dalam, lebih baik, lebih dekat, dan tinggal di dalam firman-Nya. Semoga itu yang menjadi pedoman kita di tahun 2025. Ditambah lagi pelajaran kita berikutnya tetap akan menggali mengenai Yesus ataupun Injil itu sendiri. Kita akan melihat kasih dan juga keadilan Allah. Jadi terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Selamat tahun baru 2025. Sampai jumpa lagi.